Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anik Wijayanti dengan NIM 2502010100328. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana peluang bisnis untuk mata kuliah pengantar bisnis dengan judul Gold Care, jasa pembelian emas rusak, patah, dan tanpa surat. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis yang ingin saya jalankan, siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut, kapan dan di mana bisnis akan dijalankan, alasan saya memilih bisnis ini, serta bagaimana bisnis tersebut akan dikelola agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Bisnis yang akan saya jalankan bernama Gold Care. Gold Care merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pembelian emas rusak, emas patah, emas lama atau warisan, serta emas tanpa surat. Ide bisnis ini berawal dari kondisi di masyarakat. Banyak orang memiliki perhiasan emas yang sudah rusak, misalnya patah, bengkok, kehilangan pengait, atau sudah tidak dapat digunakan lagi karena modelnya sudah lama. Namun, sebagian masyarakat masih menyimpan emas tersebut di rumah karena tidak mengetahui tempat yang tepat untuk menjualnya. Ada juga yang menganggap bahwa emas yang sudah rusak tidak lagi memiliki nilai. Padahal, meskipun bentuk perhiasannya sudah rusak, emas tetap mempunyai nilai berdasarkan berat dan kadar emasnya. Karena itu, Gold Care hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menjual emas yang sudah tidak digunakan dengan proses yang mudah, cepat, aman, dan transparan. Layanan yang diberikan Gold Care nantinya tidak hanya berupa pembelian emas rusak dan patah, tetapi juga pembelian emas lama atau warisan dan emas tanpa surat. Selain itu, Gold Care juga menyediakan pemeriksaan kadar emas menggunakan alat canggih yaitu SRF. Penimbangan emas secara terbuka di depan pelanggan, pembayaran pada hari yang sama, serta konsultasi mengenai harga dan nilai emas secara gratis. Jadi, konsep utama dari Gold Care adalah memberikan pelayanan pembelian emas dengan cepat, transparan, dan dapat dipercaya oleh pelanggan. Karena tugas ini merupakan tugas individu, maka bisnis Gold Care akan saya jalankan sendiri sebagai pendiri sekaligus pengelola usaha. Sebagai pendiri, saya bertanggung jawab dalam menentukan konsep bisnis, tujuan usaha, strategi pemasaran, serta arah pengembangan Gold Care. Sebagai pengelola, saya akan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya, saya akan menangani pelanggan yang datang, melakukan proses pemeriksaan dan penimbangan emas, memberikan informasi mengenai harga, mencatat transaksi, serta memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil transaksi. Saya juga akan mengelola bagian pemasaran, terutama melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp bisnis, Facebook, dan TikTok. Selain itu, saya juga akan melakukan pencatatan keuangan agar dapat mengetahui jumlah modal yang digunakan, nilai pembelian emas, biaya operasional, serta keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan bisnis ini. Saya juga menyadari bahwa pengetahuan mengenai kadar dan keaslian emas sangat penting. Karena itu, saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi emas dan memahami perkembangan harga emas agar dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik. Untuk tahap awal, saya merencanakan Gold Care mulai dijalankan setelah seluruh persiapan usaha selesai, terutama persiapan modal, tempat usaha, peralatan pemeriksaan, sistem transaksi, dan pemasaran. Pada tahap awal, saya akan fokus pada persiapan dan pengenalan bisnis kepada masyarakat. Tahapan pertama adalah menyiapkan modal yang cukup untuk membeli emas dari pelanggan. Tahapan kedua adalah menyiapkan tempat usaha yang mudah dijangkau dan memberikan rasa aman kepada pelanggan. Tahapan ketiga adalah menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan kadar emas, termasuk penggunaan alat XRF. Tahapan berikutnya adalah membuat identitas dan akun media sosial Gold Care untuk memperkenalkan bisnis kepada calon pelanggan. Untuk target jangka pendek, saya ingin Gold Care mulai dikenal oleh masyarakat di sekitar lokasi usaha dan mampu mendapatkan pelanggan pertama secara konsisten.
Saya juga ingin membangun kepercayaan pelanggan terlebih dahulu, karena menurut saya dalam bisnis jual beli emas, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Setelah bisnis mulai berjalan dan memiliki pelanggan tetap, target selanjutnya adalah meningkatkan jumlah transaksi dan memperluas jangkauan pemasaran. Untuk lokasi, Goldcare akan dijalankan di area yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Lokasi menjadi salah satu hal penting karena pelanggan harus merasa nyaman dan aman ketika melakukan transaksi. Selain pelayanan secara langsung di tempat usaha, Goldcare juga akan memanfaatkan media digital. Sebelum datang ke lokasi, pelanggan dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu melalui WhatsApp bisnis atau media sosial lainnya. Dengan cara tersebut, pelanggan dapat bertanya mengenai harga emas, jenis emas yang dapat dijual, ataupun proses transaksi sebelum datang langsung ke tempat usaha. Jadi, konsep lokasi Goldcare tidak hanya mengandalkan toko secara offline, tetapi juga menggunakan sistem komunikasi dan pemasaran secara online. Dengan adanya media digital, saya berharap jangkauan pelanggan menjadi lebih luas dan masyarakat lebih mudah mengetahui keberadaan Goldcare. Alasan utama saya memilih bisnis Goldcare adalah karena saya melihat adanya kebutuhan masyarakat sekaligus peluang bisnis yang cukup besar. Emas merupakan salah satu barang yang banyak dimiliki oleh masyarakat. Selain digunakan sebagai perhiasan, emas juga sering digunakan sebagai investasi, tabungan keluarga maupun hadiah. Namun, seiring berjalannya waktu, perhiasan emas bisa mengalami kerusakan atau sudah tidak dapat digunakan lagi. Contohnya, seperti cincin yang patah, gelang yang rusak, kalung yang putus, atau perhiasan lama yang modelnya sudah tidak sesuai dengan keinginan pemiliknya. Masalahnya, masih ada masyarakat yang bingung harus menjual emas tersebut kemana. Dari kondisi tersebut, saya melihat adanya peluang untuk menyediakan jasa pembelian emas yang memberikan proses transaksi secara cepat, aman, dan transparan. Selain itu, Goldcare juga memiliki keunggulan karena menerima emas dalam kondisi rusak dan emas tanpa surat. Tentunya dengan tetap memperhatikan identitas pelanggan dan keamanan transaksi. Keunggulan lainnya adalah proses penimbangan dilakukan secara terbuka dan pemeriksaan kadar emas menggunakan alat canggih yaitu SRF. Dengan begitu, pelanggan dapat mengetahui proses penilaian emas yang mereka jual. Saya juga melihat bahwa pemasaran bisnis ini dapat dilakukan dengan biaya yang relatif lebih rendah melalui media sosial. Konten yang dibuat bukan hanya berupa promosi, tetapi juga dapat berupa edukasi mengenai emas, seperti cara mengetahui kadar emas, faktor yang mempengaruhi harga emas, dan tips merawat perhiasan. Dengan strategi tersebut, Goldcare tidak hanya menjadi tempat untuk menjual emas, tetapi juga dapat menjadi tempat masyarakat mendapatkan informasi mengenai emas. Dalam proposal saya, target konsumen Goldcare meliputi ibu rumah tangga, pegawai negeri maupun swasta, mahasiswa, pelaku usaha kecil, masyarakat yang membutuhkan dana cepat, serta pemilik perhiasan emas yang sudah rusak atau tidak digunakan. Target usia pelanggan berada pada kisaran 20-60 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menghadapi persaingan, Goldcare akan bersaing dengan toko emas, pegadaian jasa pembelian emas, perorangan maupun marketplace yang menyediakan layanan jual emas. Namun, Goldcare akan menonjolkan beberapa keunggulan yaitu harga yang kompetitif, pelayanan yang ramah dan cepat, transparansi dalam penimbangan, pemeriksaan menggunakan SRF, serta kemudahan konsultasi melalui media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Goldcare akan dikelola. Dalam pengelolaan bisnis, saya akan menggunakan beberapa aspek utama, yaitu manajemen pemasaran, keuangan, operasional atau produksi jasa, serta pengembangan usaha. Untuk pemasaran, saya akan menggunakan konsep 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Produk utama Goldcare adalah jasa pembelian emas rusak, patah, emas lama atau warisan, dan emas tanpa surat. Pelayanan akan dibuat profesional, cepat, dan transparan. Yang kedua adalah price atau harga. Harga pembelian akan mempertimbangkan harga emas, kadar emas, dan berat emas. Harga akan disampaikan secara transparan kepada pelanggan agar pelanggan memahami bagaimana nilai emas mereka ditentukan.
Yang ketiga adalah place atau tempat. Gold Care akan berada di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, komunikasi dengan pelanggan juga dilakukan melalui Instagram, WhatsApp bisnis, Facebook, dan TikTok. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi akan dilakukan melalui media sosial dengan membuat konten edukasi mengenai emas, memberikan promo kepada pelanggan, membuat program referensi pelanggan, bekerja sama dengan influencer atau selebgram, serta menggunakan banner dan brosur di lokasi strategis. Dalam pengelolaan keuangan, saya akan melakukan pencatatan secara rutin. Setiap transaksi pembelian emas akan dicatat termasuk berat emas, kadar emas, harga pembelian, dan jumlah uang yang dikeluarkan. Saya juga akan memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Hal ini penting agar saya dapat mengetahui kondisi keuangan Gold Care dengan lebih jelas. Saya juga harus memastikan bahwa bisnis selalu memiliki modal yang cukup untuk melakukan pembelian emas dari pelanggan. Untuk operasional, proses transaksi akan dibuat sederhana tetapi tetap memperhatikan keamanan. Pertama, pelanggan datang dan menunjukkan emas yang ingin dijual. Kemudian, emas akan diperiksa kondisi dan keasliannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kadar menggunakan alat SRF dan penimbangan secara terbuka. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, saya akan memberikan informasi mengenai harga pembelian kepada pelanggan. Jika pelanggan menyetujui harga tersebut, transaksi dilakukan dan pembayaran diberikan pada hari yang sama. Proses tersebut dibuat transparan agar pelanggan merasa aman dan tidak merasa dirugikan. Namun, karena bisnis ini menerima emas tanpa surat, saya juga perlu menerapkan prosedur keamanan yang ketat. Salah satunya adalah meminta identitas diri pelanggan dan melakukan pencatatan transaksi. Hal ini penting untuk mengurangi resiko menerima emas ilegal atau emas yang berasal dari tindakan melanggar hukum. Untuk pengembangan usaha, saya tidak ingin Gold Care hanya berhenti pada pembelian emas dari pelanggan. Jika usaha sudah berjalan dengan baik, saya ingin memperluas jaringan pelanggan dan membangun kerjasama dengan pihak seperti pengrajin emas, toko emas, atau pihak yang bergerak dalam bidang peleburan emas. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan dan terus mengikuti perkembangan harga emas. Saya juga akan mengembangkan konten edukasi di media sosial agar Gold Care memiliki identitas sebagai bisnis yang tidak hanya membeli emas, tetapi juga memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Selain strategi tersebut, saya juga melakukan analisis SWOT terhadap Gold Care. Untuk strengths atau kekuatan, Gold Care memiliki proses bisnis yang relatif sederhana, permintaan pasar yang cukup stabil, emas memiliki nilai jual yang tinggi, dan modal awal relatif terjangkau dibandingkan beberapa jenis bisnis lainnya. Untuk weakness atau kelemahan, bisnis ini membutuhkan pengetahuan mengenai kadar emas, memiliki resiko menerima emas palsu, serta membutuhkan modal yang selalu tersedia untuk membeli emas pelanggan. Untuk opportunity atau peluang, semakin banyak masyarakat yang memahami nilai emas, masih banyak emas bekas yang belum dimanfaatkan, dan promosi digital semakin mudah dilakukan. Sedangkan untuk threat atau ancaman, terdapat persaingan dengan toko emas besar, perubahan harga emas, resiko penipuan, serta resiko hukum apabila menerima emas yang ternyata berasal dari sumber yang ilegal. Karena itu, menurut saya, faktor yang paling penting dalam menjalankan Gold Care adalah kejujuran, transparansi, ketelitian, dan keamanan dalam setiap transaksi. Dari keseluruhan perencanaan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Gold Care merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena berusaha memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki emas rusak, patah, lama, atau sudah tidak digunakan. Keunggulan utama Gold Care adalah memberikan proses yang cepat, tepat, transparan, harga yang kompetitif, serta pelayanan yang profesional. Namun, saya juga menyadari bahwa bisnis ini memiliki resiko terutama terkait keaslian emas, ketersediaan modal, perubahan harga emas, dan aspek keamanan serta legalitas barang yang diterima. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Demikian presentasi mengenai rencana peluang bisnis Gold Care, jasa pembelian emas rusak, patah, dan tanpa surat.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.